kita masih di survival mode. Masih banyak ternyata wilayah-wilayah terisolir yang untuk mendapatkan bantuan berupa beras untuk bertahan hidup itu sulit sekali Bang. Di satu desa di wilayah Aceh Tengah itu setengah genggam beras adalah untuk bertahan hidup satu keluarga di wilayah Aceh Tengah. Tabu dan anomali ketika 2 minggu penuh mereka harus bergiliran listriknya. Tapi ketika H-1 listrik hidup. Sebelum Pak Prabowo datang. Sebelum Pak Prabowo datang. Kalau ada satu hal yang paling dibutuhkan hari ini adalah yang menjahit semua upaya-upaya baik yang sudah ada di lapangan itu nggak ada. Ada satu statement dari seorang anak di PD Jaya yang membuat Sherly, yang hilang itu harapan Bang. Kak, ini tuh udah akhir tahun. Kawan-kawan kami di sana udah bicara tentang target 2026. Kami akan sekolah di mana ya? Karena sekolahnya rata. To the point aja. Halo Sobat Cindo. Sumatera berduka dalam ujian semesta. Menguji langkah kita menanggapi realita. Di tengah dinamika sosial dan ekonomi yang kian menantang, kita butuh jernihnya nalar agar arah masa depan tak lagi remang. To the point aja. Kita akan mengulasnya bersama sosok muda yang konsisten dengan nalar dan logika. Sherly Anavita. Inong Sherly, terima kasih telah hadir di To the Point aja. Terima kasih Pak Ika, Bang Gaib. Ya, Gak apa-apa ya saya panggil Inong ya, Iya, karena apa-apa. dari orang Aceh. Orang Aceh. Kan? Sebentar. Itu Gurindam 12 sampai 13 ya? Itu dia. Luar biasa. Luar Emang biasa. kalau orang Melayu ya. Karena narasumber kita dari Melayu ya kita wajib. Oh, kalau gitu saya nggak mau kalah juga. Nah. Gimana Bang? Petir bukan sembarang petir. Cakep. Cakep. Sampai situ aja. Sampai di situ aja. Iya. Ya, Inong Sherly, sebagai anak muda asal Aceh, bagaimana memandang situasi bencana yang terjadi di Sumatera saat ini? Iya Bang, mungkin Sherly sampaikan dulu bahwa Sherly lahir dan besar di Aceh. Keluarga Sherly, ibu, kakak itu di sana, paman di sana. KTP masih Aceh. Jadi kalau ditanya apa yang pertama kali diingat dari Aceh, ya pulang kampung gitu. Pulang kampung. Pulang kampung. Maka ketika ditanya bagaimana hari ini melihat bencana yang terjadi di Aceh, kalau bencananya saya membedakan dua hal Bang. Pertama bencananya itu sendiri yang boleh jadi ya udah itu bencana. Tapi kalau tentang pertama dampak dan respon atas bencana itu, nah ini yang kemudian menjadi concern dan mengambil perhatian kita semua. Bahkan saya pikir bukan hanya rakyat Sumatera, bahkan hari ini saya lihat internasional sudah mulai memberikan concern terhadap bagaimana respon terhadap bencana yang terjadi di 3 provinsi itu yang dilihat lambat sekali. Per hari ini, podcast ini direkam 3 minggu sudah terlewat, Ya. maka harus diakui kita belum masuk ke rekonstruksi rehabilitas, belum sama sekali belum. Kita masih di survival mode. Masih banyak ternyata wilayah-wilayah terisolir yang untuk mendapatkan bantuan berupa beras untuk bertahan hidup itu sulit sekali Bang. Dan kalau ditanya kondisinya hari ini bagaimana, saya yakin relawan yang hari ini berada di lapangan ini sudah mengabarkan secara real apa yang sebetulnya terjadi di sana. Bahwa antara yang terjadi di Aceh dengan Sumatera Utara atau Sumatera Barat boleh jadi ada karakteristik yang berbeda yang membuat bencana Sumatera di tahun 2025 ini jauh lebih kompleks dibandingkan apa yang terjadi sebutlah back then 2004 tsunami. Karena ini 3 provinsi dan ternyata yang paling parah adalah ketika akses antara satu kabupaten ke kabupaten lain, belum lagi di dalam kabupaten itu ada kecamatan dan desa-desa yang aksesnya juga terputus, maka boleh jadi logistik itu masuk tapi proses distribusinya ke desa-desa yang belum terjamah tadilah yang sulit, yang membuat akhirnya rakyat atau yang menjadi korban harus turun, terutama di wilayah Aceh Tengah, Takengon, Bener Meriah, dan Gayo Luwes. Dari pegunungan Gayo itu harus turun jalan kaki karena jalanan mereka itu kan di pegunungan ya, Bang ya. Jadi ketika longsor,
motor trail aja sulit untuk melewati. Apalagi kita bisa bayangkan, apalagi mobil, apalagi sebutlah mobil 4x4 misalnya, sulit sekali. Terakhir, Sherly dapat info di titik-titik tertentu masih harus memberikan titik koordinat untuk menaruh bantuan di sana ke TNI AU. Nah, Mbak Sherly kan sudah ke sana kan? 2 kali. Yang terakhir bagaimana situasi di sana? Yang terakhir PLN listrik itu masih sulit sekali, hidup di jam-jam tertentu dan di titik-titik tertentu, apalagi internet. Dan informasi terakhir yang Sherly dapat di 2 atau 3 hari yang lalu di satu desa di wilayah Aceh Tengah, itu setengah genggam beras adalah untuk bertahan hidup satu keluarga di wilayah Aceh Tengah. Artinya dari informasi ini kita bisa bayangkan bahwa kondisinya itu masih sulit, masih mencekapnya bukan hanya di sosial media, karena hari ini yang dibutuhkan mereka bukan angka statistik lagi, Bang. Yang mereka butuhkan benar-benar adalah logistik, bukan untuk bertahan hidup, bukan untuk melihat harapan ke depan dan kami akan kembali ke kehidupan normal. Bukannya udah banyak pemerintah menyalurkan relawan segala macam itu? Sherly setuju bahwa relawan sudah berjibaku, berjuang, bahkan banyak relawan yang sudah kelelahan. Pemerintah, Sherly juga harus menaruh respek hormat kepada TNI, Polri yang sudah berjibaku di lapangan, bahkan sampai beberapa waktu yang lalu masih ditemukan mayat-mayat di antara gelondongan-gelondongan kayu. Ya. Artinya semua pihak sudah berupaya semaksimal mungkin, tapi kalau ada satu yang miss hari ini, Bang, kita nggak punya komando. Jadi semuanya bergerak masing-masing untuk apa yang bisa kita lakukan. Informasi terakhir dari 1 batalion di Gayo Luwes, apa yang bisa kita lakukan ya? Kita punya air, masyarakat butuh air bersih, yaudah deh kita kasih dulu aja deh. Artinya kan ini udah bukan komandonya seperti apa, terus kita harus melakukan apa. Bayangkan kalau ini jadi satu komando dengan resources yang saya pikir cukup banyak orang baik di Indonesia yang ingin ambil bagian, mau itu dari swasta, mau dari boleh jadi pemerintah. Belakangan 3 hari yang lalu Sherly melihat bahwa nggak sedikit BUMN juga akhirnya mau mengambil bagian. Yang kita hari ini miss adalah kita butuh komando yang bisa menghasilkan gerak-gerak cepat, masif, dan tepat sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Artinya distribusi bantuan yang telah masuk 2 kali Nong Sherly ke lokasi, itu tidak ada yang mengkomandoi. Artinya mereka nyebar sesuai dengan, ya sudah kami datang ke sini, ke desa A katakanlah, ke dusun A, ke dusun B gitu, tanpa ada data yang jelas mereka harus kemana, mana yang belum terdistribusi dengan baik. Saya harus bilang demikian, karena data mana yang kita pakai antara sebutlah filantropi ya Bang ya, dengan LAS, dengan sebutlah misalnya Pemda, ini berbeda-beda. Kalau dalam 1 minggu pertama, rasa-rasanya rakyat masih ya udah, namanya 1 minggu kita berusaha untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Sekalipun internet susah sekali. Untuk bisa terhubung itu kita butuh Starlink, dan Starlink itu sampai hari ke-10, ke-11 itu setidaknya di kabupaten yang Sherly datangi titiknya itu baru masuk 10 sampai 11 Starlink. Dan dengan data yang berbeda-beda seperti ini wajar kalau akhirnya kebaikan itu ada banyak tapi berserakan. Dan kalau sesuatu yang baik tapi berserakan, kita sama-sama tahu bahwa ini akan sangat lama. Statement dari pemimpin kita yang menyebutkan bahwa mohon maaf, bahwa ini diprediksi baru akan selesai dalam beberapa 2-3 bulan ke depan. Sherly memikirkan, bayangkan kalau yang mendengar itu adalah mereka korban. Maka karena gini, yang Sherly lihat ya Bang ya, yang terjadi setidaknya yang di Aceh, mungkin dalam beberapa waktu ke depan Sherly akan ikut ke Sumatera Utara, ke Tapanuli dan ke Sumatera Barat. Tapi setidaknya yang di Aceh yang Sherly datangi, ini kita bukan hanya bicara tentang korban nyawa yang meninggal per hari ini udah di atas 1.000. Tapi ini tentang kerusakan masif yang terjadi sebagai impact dari bencana sebutlah banjir bandang atau longsor ini nggak bisa hanya relawan aja, saya pikir.
nggak bisa gelondongan-gelondongan kayu yang ada di tengah-tengah perumahan hingga 2 desa di satu kabupaten itu hilang. Itu nggak bisa. Itu relawan ada batasnya untuk mengerjakan sesuatu. Ini jelas harus diambil alih oleh pemerintah. Kalau pemerintah daerah, sebutlah dalam hal ini di Aceh, sudah menyebutkan bahwa ini berat sekali. Kalau di titik yang saya datangi di Gayo Luwes, bupatinya menyebutkan bahwa Gayo Luwes kembali ke 25 tahun yang lalu, Ser. Ketika harus mengirimkan logistik ke desa di sebelah sana, kami harus pakai tali string yang pakai drum biru itu, Bang. Iya. Kami harus ke sana, kalau enggak rakyat kami, warga yang di sana enggak makan. Itu benar-benar berarti aksesnya terputus sama sekali. Terputus, Bang. Itu saya lihat ada posting satu jembatan yang menghubungkan ke kecamatan selanjutnya. Itu saya harus akui tebal jembatannya, tapi ketika 4 hari hujan deras berturut-turut, gelondongan kayu yang menabrak jembatan itu membuat jembatan itu rusak. Disebutkan kalau hanya mengandalkan dari anggaran kami, 1 tahun PNS di sini tidak digaji nggak akan selesai ini jembatan. Waduh. Kita sama-sama tahu akhirnya bahwa yang dihadapi bukan hanya tentang selesai permasalahan terus atensi kita nggak lagi ke Sumatera ini tentang bagaimana anak-anak mereka punya harapan di tahun 2026 sampai seterusnya. Ada satu statement dari seorang anak di PD Jaya yang membuat Sherly, yang hilang itu harapan, Bang. Kak, ini tuh udah akhir tahun. Kawan-kawan kami di sana udah bicara tentang target 2026. Kami akan sekolah di mana ya? Karena sekolahnya rata. Sedangkan diprediksi bahwa tanpa, dalam hal ini mengenai status bencana mungkin itu hal lain. Ya. Tapi tanpa campur tangan pemerintah pusat, maka diprediksi 25 sampai 30 tahun Aceh bisa kembali ke kehidupan normal. Itu kita baru bicara Aceh ya. Kita baru bicara Aceh, belum di Sumatera Utara. Dan yang ingin saya highlight adalah, ini kan adalah sesuatu yang kita lihat sekarang ini kan hilir ya, Bang ya. Hulunya bukan di situ. Hulunya adalah bencana di Sumatera ini akhirnya membuka mata kita semua sebagai warga bahwa hutan kita udah nggak baik-baik aja. Kalau di Sumatera, statement dari pimpinan redaksi Netgeo, saya izin kutip, menyebutkan bahwa di Sumatera itu ada hutan tropis yang diakui oleh UNESCO, itu sudah terancam statusnya, itu sudah menunjukkan bahwa hasil dari curah hujan yang tinggi bisa mengakibatkan kayak begini, itu di Sumatera, maka bisa diprediksi pulau-pulau yang lain itu 2-3 kali lipat lebih cepat akan terjadi hal yang sama ketika curah hujannya sama. Jadi, maaf saya potong. Jadi dalam pantauan Sherly Iya. ke Aceh, di beberapa wilayah di Aceh selama 2 kali, ini bukan hanya sekedar faktor alam, tapi juga kegagalan sistemik kita dalam mitigasi bencana. Ya, saya harus bilang demikian. Lambatnya kita, dalam hal ini pemerintah, dengan segala hormat, untuk penanganan bencana, setidaknya yang ada di Aceh, Ya. membuat 3 minggu sudah berlalu, tapi ternyata masih banyak wilayah yang bahkan masih berusaha untuk mendapatkan logistik dasar, yaitu beras. Sehingga kalau di Takengon, di Aceh Selatan, karena mereka punya, basisnya kan adalah perkebunan kan gitu ya. Jadi mereka punya hasil cabai, mereka punya kentang. Akhirnya mereka turun dari gunung, memikul cabai, ubi, apa yang mereka punya, dan sampai di bawah, iya ya, ini posko-posko tempat memasak itu terbatas sekali, hanya bisa menanggung 400, 300. Ya udah deh, kita jalan yang terdekat kayak gimana? Aksesnya adalah ke Lok Sumawe. Kita jalan ke Lok Sumawe untuk menjual cabai kita. Orang-orang di Lok Sumawe juga akhirnya kami hanya bisa membeli semampu kami. Kan logikanya kan begitu ya, Bang? Ya. Sehingga ketika satu relawan sebutlah datang ke Aceh Tengah, punya ide, punya gagasan untuk gimana kalau cabai-cabai di sini kita jual di luar Aceh. Iya. Ini aneh, Bang. Kalau ide dan gagasan mengembalikan kondisi ekonomi masyarakat sampai keluar dari seorang relawan atau influencer atau name it, maka kita tahu ada spot kosong yang tidak diisi oleh pemerintah. Karena itu adalah seharusnya bagian dari proses pasca bencana yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan tidak adanya komando yang Ino Sherly ceritakan tadi,
biasanya setiap terjadinya bencana di satu daerah, maka kepala daerah tersebut yang akan menjadi komando. Ya. Apakah ini birokrasi yang terlalu rumit kalau dalam Shirley lihat, atau mungkin ya pusat taunya bahwa pemerintah sudah bergerak sacet? Mungkin yang Shirley sampaikan berdasarkan sependek pengetahuan Shirley ya Bang. Karena 2 kali ke sana, Shirley harus akui pertamanya Shirley difasilitasi oleh BNPB. Jadi melihat bagaimana koordinasi yang melibatkan memang perangkat dalam hal ini termasuk Pemkab. Shirley punya kesempatan untuk berdiskusi dengan pihak-pihak yang Shirley bisa mintai langsung sebetulnya apa yang terjadi dan dana yang dibutuhkan dan bagaimana koordinasi. Termasuk dengan bupati. Termasuk gitu ya? dengan bupati dan lain-lain. Yang kedua baru kemudian pakai pihak ketiga. Jadi ada Shirley menggalang donasi dengan salah satu LAS dan di sini benar-benar di luar. Jadi bisa benar melihat dan terjun langsung. Apa yang membedakan dari 2 kunjungan itu? Yang satu langsung terjun ke masyarakat, kalaupun ada laporan, kan kemarin kita dihadapkan pada yang viral itu harus ada laporannya, bahwa ini semua akan diaudit, maka itu dilakukan di akhir, ketika hari ini bicara kemanusiaan yang mereka butuhkan adalah bertahan hidup, maka itu dilakukan di akhir. Sedangkan yang tadi, beratnya proses kita harus melapor ke sana, melapor ke sini, harus dapat izin A, harus dapat izin B, sedangkan di lapangan kita berhitung dengan waktu. Nyawa ini akan terus, korban-korban ini akan terus bertambah. Sampai ada satu momen ketika seorang bapak akhirnya sampai di titik itu minta bantuan, saya agak aneh ketika jawabannya adalah akhirnya diperumit dengan proses birokrasi yang berbelit-belit. Sedangkan ketika harus berangkat bersama tim relawan, yang terjadi justru sebaliknya. Boleh jadi ketika sedang bencana, yang dibutuhkan adalah kecepatan, ketepatan, kemasifan kita dalam membantu, setidaknya tidak lagi bertambah nyawa yang harus korban jiwa tidak korban hanya sekedar jiwa. dari bencana alam yang terjadi, tapi malah karena tidak mendapatkan bantuan. Akhirnya kan statementnya itu yang kita dapat di sosial media, Bang, bahwa korban jiwa akhirnya bukan karena bencana yang terjadi selama 4 hari itu, tapi karena kelaparan, karena bertahan hidup menunggu bantuan. Sakit itu menggores hati sekali rasanya ketika ada muncul statement bahwa kalau memang tidak bisa kirimkan bantuan, kirimkan saja kami kain kafan. Ini kan akhirnya yang kebayang adalah separah apa kondisinya proses pendistribusian bantuan ke desa mereka sampai keluar statement itu dari masyarakat. Padahal relawan banyak memberikan bantuan, nilainya yang cukup besar. Itu pertama relawan. Itu memang benar. Ada relawan yang datang membawa bantuan begitu banyak. Tapi ketika dia pengen distribusikan pakai pesawat, pakai kendaraan, itu harus bayar atau sulit untuk mendapatkan itu semua? Beberapa relawan yang sudah seminggu, 10 hari di Aceh, saya harus akui benar adanya, Bang. Mereka kesulitan untuk bisa mengirimkan bantuan ke wilayah-wilayah tertentu karena akses utama masuk ke kabupaten itu putus total. Contoh misalnya kayak yang 5 kabupaten paling berat terkena kan adalah Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Tengah, Takhengon, Gayo Luwes. Yang semua berada di hulu ya? Iya, Aceh Tamiang mungkin lewat Medan kan gitu ya. Selebihnya kan adalah lewat Banda Aceh, baru bisa ditempuhnya lewat udara. Mungkin kalau sekarang sudah ada yang ke Aceh Utara, jembatan di Biren sudah selesai. 2 hari yang lalu ya Bang ya. Sebelumnya kan harus pakai boot, yang itu akhirnya satu orang dipatok berapa. Atau pakai laut, pakai pelabuhan Kurungkukuh, yang itu ada jam-jamnya. Nah, akses ini menjadi masalah utama yang relawan nggak mampu, Bang. Ada relawan mungkin bisa mengantarkan, tapi sampai di sini ya dibantu oleh siapa kan gitu. Sehingga ketika ada patokan-patokan harga tertentu yang di beberapa wilayah hanya bisa diakses oleh udara, maka dalam hal ini saya setuju kalau ada statement yang keluar kolaborasi antar pihak, antara relawan dengan TNI AU, itu dibutuhkan. Tapi ketika yang akhirnya membuat kondisi ini jadi mentok adalah kami tidak ada komando, kami tidak punya perintah,
relawan bisa apa? Akhirnya kan menunggu kapan ini ada jadwal kosong, kasih tahu ke kami. Ini akhirnya yang kalau ada satu hal yang paling dibutuhkan hari ini adalah yang menjahit semua upaya-upaya baik yang sudah ada di lapangan itu nggak ada. Ini misalnya harusnya ketemu Pak Prabowo ya. Iya. Biar nyampein langsung Biar maksudnya. menyampaikan langsung. Biar Pak Prabowo nggak hanya mendapatkan informasi setengah-setengah. Karena kan Pak Prabowo datang. Pak Prabowo 3 apa 4 kali ya Bang? Iya, udah 3-4 datang? kali ya ke Aceh Tamiang, kemarin kemudian ke Aceh Tengah kalau nggak salah saya lupa. Aceh Tengah, PD. Dan dari jawaban Pak Prabowo kan semua baik-baik saja, terkendali, dan semua pihak turun. Terima kasih pada menteri ini, menteri itu. Kalau menurut Sally gimana? Antara datang ke Aceh Tamiang, lu datang ke mana? Aceh PD. Datang ke PD itu beda PD kan? Jaya, Aceh Posisinya. Tengah. Ya. Ini tanpa mengurangi rasa hormat Sally kepada semua pihak yang sudah berjibaku di lapangan. Tapi Sally berharap banget ada sistem atau mekanisme di mana Bapak bisa melihat langsung apa yang terjadi, bukan berdasarkan dalam tanda kutip laporan-laporan statistik. Siap Pak, aman Pak, sudah terkendali Pak, 90% listrik udah hidup Pak. Tor monitor Pak. Tor monitor Pak. Karena ini bicara empati Bang. Ini bicara tentang bagaimana pemimpin bisa menaruh kakinya di sepatu korban. Dan aneh rasanya ketika masyarakat mengeluarkan statement tenda ini baru dibangun 1 hari sebelum Bapak datang. Aneh rasanya masyarakat dalam waktu 2 minggu 1 tenda itu 7 keluarga, tiba-tiba Hamin 1 hari ini jadi satu tenda 1 keluarga. Tabu dan anomali ketika 2 minggu penuh mereka harus bergiliran listriknya, tapi ketika Hamin 1 listrik hidup. Sebelum Pak Prabowo datang. Sebelum Pak Prabowo datang. Maka pertanyaan kita adalah apakah bantuan, apakah kunjungan ini formalitas atau benar-benar ingin mengembalikan kondisinya seperti sedia kala? Kan ini menjadi pertanyaan kita masyarakat gitu, apalagi mereka yang terdampak. Maka kami ini dianggapnya sebagai apa? Apakah Sebagai rival? Sebagai rival atau jangan-jangan objek? Objek yang penting butuh untuk laporan. Maka hari ini saya ingin sampaikan bahwa ini bukan tentang statistik, karena yang dibutuhkan rakyat apalagi para korban bukan hanya sekedar angka-angka yang tertulis hitam di atas putih. Yang mereka butuhkan hari ini boleh jadi adalah ya logistik dasar sudah pasti. Yang kedua adalah pemerintah benar-benar hadir secara nyata. Dan ketika sampai kemarin Sally secara personal ini masih punya harapan sebetulnya ini ditetapkan sebagai bencana nasional. Kenapa? Karena Sally menginginkan hal itu. Karena penanganannya setelah 3 minggu menunjukkan pemerintah nggak masif, nggak tepat, nggak cepat. Oke, kita lihat bencana nasional pernah ditetapkan oleh pemerintah pada saat tsunami Aceh 2004. tahun 2004. Pada saat itu Shirley berada di Aceh. Sally ada di Aceh usia Sally 14 tahun saat itu. Dan Sally merasakan betul, sekalipun Sally harus mengakui bahwa kalau dibandingkan antara korban yang meninggal, boleh jadi jauh. Tapi kalau dampak berkepanjangan, bahkan bisa jadi bencana sekarang, Lebih itu besar. impact-nya jauh lebih besar dan panjang. Karena yang rusak itu hulu, yang rusak itu hutan. Yang kapanpun itu terjadi lagi, boleh jadi berulang lagi kan gitu ya Bang ya. Ya, apalagi dengan curah hujan yang curah cukup hujan tinggi, masih belum mencapai puncaknya. Diprediksi masih akan sampai bulan Februari. Ya. Jadi kenapa akhirnya dalam hal ini apa yang saya rasakan perbedaan antara sekarang yang sebelumnya. Yang sebelumnya ditetapkan sebagai bencana nasional, garis komando itu ada 3-4 hari setelah bencana, nggak ada yang teriak-teriak kelaparan Bang. Itu pada saat 2004 tsunami Aceh. Saat itu, dan bantuan internasional itu hadir, ia adalah menjadi bagian kita semua untuk memperbaiki. Jadi ada satu kesatuan visi, tujuan, goal, target kita sama-sama ingin agar kondisinya segera pulih, tidak lagi lebih banyak korban jiwa, nggak ada lagi mereka yang akhirnya meninggal karena boleh jadi karena kesehatan, boleh jadi karena
lambatnya penanganan di lapangan. Dan ini yang hari ini mulai hilang, saya lihat. Yang pertama tadi garis komando, yang kedua ada anomali atau logical fallacy yang terjadi ketika kenapa di tahun, dalam hal ini tadi kan kita ambil contoh tsunami ya Bang ya. Iya. Maka saya ambil contoh yang jauh lebih dekat. Kalau tadi kan 2004. 2004. Maka bukankah di tahun 2014, 2015 dalam hal ini Pak Prabowo, Partai Gerindra ini mendorong status bencana asap misalnya atau gempa di Lombok 2018 Ya. itu menjadi bencana nasional dengan tingkat korban dan tingkat kerusakan dari bencana itu tidak separah yang terjadi di Sumatera hari ini. Maka hari ini ketika yang terjadi di Sumatera sudah di atas 1.000, dampaknya juga jauh di atas 3 bencana tadi, maka ini menjadi logical fallacy. Kenapa hal yang sama tidak diupayakan? Sekalipun saat itu Presiden Joko Widodo tidak mengetok palu, karena itu kan memang adalah keputusan Presiden. Tapi kita semua rakyat tahu ini sudah diperjuangkan dan akhirnya kita tahu bahwa ada yang membersamai rakyat. Hari ini hal yang sama tidak terjadi. Maka bukankah Sumatera ini bagian dari Indonesia juga? Kenapa diperjuangkan dengan cara yang berbeda? Terlepas ini mau bencana nasional, mau tidak, kita masih merasa mampu sehingga menolak donasi internasional, Bang. Mungkin nggak menurut Mbak Sherly ada gap antara presiden, kan kita tahu nih Pak Prabowo dekat sama masyarakat, nasionalis sejati gitu. Dari pidato beliau kan beliau sangat optimis ya. Ya. Mungkin nggak ada gap antara apa yang dia inginkan, apa yang dia minta, dengan apa yang terjadi di lapangan. Laporannya, situasinya. Kalau memang ketika beliau datang kemudian semuanya dibereskan, ya pasti dia nggak akan melihat real secara keseluruhan. Saya pikir itu yang menjadi keresahan teman-teman relawan, bahwa biarkan Bapak melihat apa yang sebenarnya terjadi. Termasuk apa yang beredar di media sosial itu. Termasuk apa yang beredar di media sosial. Beberapa pegiat sosial media kan akhirnya kalau ada satu hal yang ingin saya sampaikan, kalau di depan saya ini ada Pak Prabowo adalah, Pak, lihat sosial media tanpa ada filter. Ini saya nggak tahu boleh disampaikan di sini apa enggak, tapi karena ini adalah realitanya, Sherly nggak pernah masuk partai, belum. Tapi Sherly pernah menjadi relawan di tim medianya Pak Prabowo ketika Sherly kuliah dulu, Bang. Jadi menjadi penyiar radio di DPP Gerindra. Ya. Jadi berarti punya sejarah nih, bagus. Jadi dari tahun 2014, 2019 kalau pengen tahu siapa Pak Prabowo, lihat karya-karya beliau, lihat siapa beliau itu dari sebelumnya, dan dari lubuk hati paling dalam Sherly pengen bilang, Sherly sama sekali nggak meragukan nasionalismenya Pak Prabowo, cinta rakyatnya Pak Prabowo itu Sherly nggak pernah meragukan. Ya. Tapi ketika hari ini statement-statement beliau yang kita lihat sekarang, maka justru adalah, Pak, lihat permintaan saya adalah lihat apa yang sebenarnya terjadi, maka biarkan Bapak yang putuskan. Bukan dalam hal ini kaki tangan Bapak tapi yang Pak memberikan Prabowo laporan. lihat dulu realitanya. Bapak maksudnya. Lihat dulu realitanya, karena nggak mungkin ada solusi yang dibuat tepat sasaran kalau akar masalahnya nggak dilihat. Kan logikanya kan gitu ya, Pak ya. Nggak mungkin sampah di hilir sungai bisa kita bersihkan kalau hulunya nggak tahu di mana. Kan terus sampah terus ada. Nah, hari ini yang terjadi adalah dinding untuk sampai informasi ke Pak Prabowo itu tebal sekali. Itu yang saya pikir menjadi keinginan. Kalau konteksnya adalah Sumatera, itu yang saya pikir menjadi keinginan, salah satunya boleh jadi relawan. Dalam hal ini Sherly pribadi tanpa mewakili institusi-institusi tertentu, kami percaya Pak Prabowo adalah orang yang tulus hatinya, orang yang ketika melihat sesuatu, manusia aja lah, sisi humanismenya akan keluar. Dan bukankah sejarah sudah mencatat itu? Maka ketika hari ini ada anomali-anomali yang terjadi, pertanyaannya adalah, ada apa, Pak? Kenapa Bapak berbeda antara Bapak yang dulu dengan Bapak yang sekarang? Sesimpel artinya itu. Dugaan gap komunikasi informasi yang sampai ke Pak Prabowo ini seperti ada dinding tebal yang membatasi.
seolah-olah, dan itu boleh jadi dikonfirmasi oleh hal-hal yang dalam 2-3 minggu belakangan ini dipertontonkan ke kita semua sebagai masyarakat, di mana ketika bencana Sumatera ini terjadi, relawan berjibaku, boleh jadi juga TNI, Polri berjibaku, semua pihak sudah bekerja keras, tapi keluar statement-statement dari mereka yang kok malah membenturkan antara relawan dengan pemerintah ya. Mungkin nggak ada di antara pembantu-pembantu Pak Prabowo yang menjerumuskan beliau. Waduh, gimana tuh Bang Ika? Saya telepon, Agak bingung. saya telepon dulu aja ya. Telepon dulu. Agak bingung soalnya saya Ini ingin Mbak jawab. Sherlyn harus ketemu Pak Prabowo nih. Oh, gitu ya? Karena beliau mantan penyiar di Partai Gerindra loh. Iya. Dan ini suara yang disampaikan dari hasil bertemu dengan masyarakat. Bertemu dengan masyarakat, bertemu dengan kepala daerah ya. Kepala daerah di sebuah kabupaten. Ini adalah hasil yang terjun langsung ke lapangan. Ya. Yang mungkin, tadi yang menarik yang disampaikan oleh Inong Sherly ini adalah tenda, baru dapat satu keluarga satu tenda, itu H-1 sebelum Iya, iya. kedatangan. para Sebelumnya pejabat. satu tenda 7 keluarga. Sebelumnya satu tenda 7 keluarga. Ya. Ini yang harus menjadi catatan. Tadi kita pengen ngobrol santai, tapi jadi serius. Kok jadi ini. nggak santai ya Bang? Iya. Jadi Karena- nggak santai. Karena ya Iya, gimana ya, bener. kita Ya. jadi berubah nggak santainya ya. Selama ini Saya pribadi memahami ya apa yang saya sama Bang dirasakan. Ika kan belum pernah ke Selama selama bencana. kita nggak pernah ke sana. Kita cuma report dari reporter, Ya. kemudian dari media sosial, dari teman-teman yang relawan yang pernah kita undang juga ke sini. Beberapa itu juga dia tidak lama, tapi yang disampaikan Mbak Sherly ini akhirnya membuat ternyata memang situasinya memang berat gitu. Tapi yang Bang Gaib lihat di sosial media atau teman-teman reporter yang di lapangan itu gimana Bang? Nanya. Ini Nggak, saya jujur jadi ya. penasaran. Karena gini, mungkin ada satu sisi yang dirasa oleh para pejabat ini, kenapa mereka mengatakan hanya ramai di media sosial, Ya. karena di tengah disrupsinya media sosial saat ini banyaknya hoax, akhirnya mereka tidak bisa memfilter mana yang real, mana yang hoax. Setuju. Dengan teknologi AI kemudian berubah semua gitu. Setuju. Nah, tentu perlu ada yang menjembatani komunikasi ini. Ya. Nah, setuju. kalau tidak ada komando seperti yang Inong Sherly katakan tadi, artinya ya semua akan informasinya tidak akan masuk Kita dengan berusaha jelas. Gitu. mengonfirmasi info yang kita dapat, bantuan sudah datang tapi susah didistribusikan. Ada teman-teman filantropi yang kita wawancara, dia bilang kami bisa mendatangkan bantuan sebanyak mungkin. Tapi begitu kami sampai, kami itu bingung kemana ini bantuan harus kita bawa. Karena tidak ada komando, benar tadi yang disampaikan. Akhirnya mereka datang ke tempat yang mereka bisa jangkau, sehingga bantuan menumpuk di Betul. satu tempat. Tidak ada aparat atau siapapun, kan kalau TNI Polri di lapangan kan dia cuma menjalankan perintah. Kalau nggak ada perintah kan dia nggak mungkin bawa pergi jauhan, nanti bensinnya siapa nggak ada yang nanggung. Dan dengan Mbak Sherly sampaikan ini tadi mengkonfirmasi itu, berarti kan ini info yang penting, real yang mesti disampaikan ke pemerintah sebenarnya, terutama ke Pak Prabowo, karena kita belum menunjuk satu orang Ya. baik juru bicara maupun penanggung jawab dari situasi ini gitu. Walaupun sebenarnya sih BNPB harus ngambil alih, Ngambil karena di alih. undang-undang juga dia yang harus menjadi leading sektor sebenarnya. Kita melihat tadi berulang kali Inong menyebutkan tidak adanya rantai komando. Kemudian berharap ini menjadi bencana nasional dan kita komparasi dengan bencana nasional yang ditetapkan pada tsunami Aceh tahun 2004. Jika ini tidak menjadi bencana nasional, tapi ada satu orang, satu pejabat yang menjadi komando, apakah itu cukup tanpa harus dinyatakan bencana nasional? Bisa jadi cukup, bisa jadi ya Bang ya. Karena sebetulnya yang dibutuhkan menurut Sherly oleh masyarakat adalah nyatanya bantuan pemerintah yang sampai ke mereka, hadirnya pemerintah secara cepat, tepat, dan masif. Sherly bukan bilang bahwa pemerintah nggak hadir, tapi kehadiran mereka lambat.
Dan kita berbicara dengan waktu. Ketika waktu hari demi hari itu berharga bagi mereka. Karena boleh jadi hari ini kita bicara tentang rencana, Ya. mereka membutuhkan logistik untuk bertahan hidup. Belum lagi kita berbicara waktu tentang cuaca yang sekarang adalah akhir tahun, bisa terjadi besok, lusa, Dan puncaknya Februari kan. puncaknya Februari sudah diprediksi. Yang tadinya lumpur bisa setinggi lutut, kemudian dengan curah hujan yang tinggi, maka ini akan Dengan menjadi kondisi tanah yang hari ini masih rata di Aceh Selatan, Aceh Tengah sendiri, itu Bukit Barisan ada bagian yang sudah gundul, Bang. Artinya kalau curah hujan tinggi, itu kita sama-sama tahu Aceh Tengah punya potensi untuk kejadian hal yang sama lagi gitu. Kita benar-benar berkejaran dengan waktu. Jadi hari ini ketika disebut bahwa kami akan membentuk satuan tugas, kami akan membentuk, yang dibutuhkan adalah kalau memang ini tidak ditetapkan sebagai bencana nasional dan kita merasa mampu, maka segera tunjukkan itu dengan penanganan yang masif, cepat, dan tepat. Kalau memang enggak, sama sekali tidak mengurangi wibawa dan kehormatan pemerintah untuk menetapkan ini sebagai bencana nasional atau minta bantuan internasional. Karena bantuan internasional kan bukan hanya tentang uang atau logistik. Ini juga bantuan bagaimana memetakan ini titik koordinatnya mana aja, wilayah yang belum terjamah, mengumpulkan data sentral, sehingga kalaupun nanti ada pembagian tugas, kita sama-sama tahu yang ini akan mengarah ke sana, yang ini akan mengarah ke sini. Hari ini bagian itu yang belum ada, Bang. Jadi semuanya bergerak masing-masing. Bahkan kalau ditanya ke daerah sendiri apakah sudah punya datanya, boleh jadi jawabannya belum. Sehingga teman-teman yang tadi Bang Ike tadi tanya, di hari ke-10 ke-11 salah satu lembaga filantropi pun masih menyampaikan kalau Mbak Sherly atau teman-teman influencer yang lain tidak menyampaikan bahwa kondisi di sana seperti itu, mungkin kami harus turun dulu minggu pertama untuk mencoba mendeteksi kebutuhannya apa, butuhnya tenda, sarung, BBM, apa butuhnya, baru minggu depan kami bisa bawa. Ini kan kondisi lambat sekali, Bang, untuk dan rata-rata tanggap darurat berakhir tanggal 22 Desember. Kalau curah hujan tinggi, ini distribusi bantuan nggak selesai, tanggap darurat bisa lebih panjang lagi ya. Kita bukan bicara rekonstruksi atau rehabilitasi. Pasca bencana, kita masih bicara di tanggap bencana. Ya. Itu yang artinya selain ini masih dalam tanda kutip panjang, mungkin harapan saya kedua adalah namanya kita dalam hal ini mendapat info belakangan ini cepatnya adalah lewat sosial media. Anak muda juga hari ini bicaranya akhirnya menyampaikan lewat sosial media. Harapan saya dari yang terdalam adalah kalaupun kita sudah mulai setelah tanggal 22, kita sudah mulai melihat, oh iya ini sudah mulai bisa bertahan hidup, survival sudah mulai berganti ke pasca, maka Sherly benar-benar dalam hati itu semoga mata kita semuanya masih melihat ini sebagai sesuatu yang harus sama-sama kita kawal. Karena belum selesai, Bang. Inam tadi menyebut kekuatan media sosial. Apakah kekuatan media sosial ini yang kemudian berhasil menggalang filantropi yang nilainya cukup fantastis, miliaran rupiah? Apakah karena ini publik sudah merasa tidak percaya dengan lembaga-lembaga yang resmi, lembaga pemerintah kah atau yang lain? Saya pikir ini dua hal yang berbeda. Bahwa akhirnya publik, influencer, selebgram, akhirnya menggalang dana, ini besar kemungkinan, karena saya ditanya ke beberapa langsung, adalah keterpanggilan hati atas dasar kemanusiaan. Boleh jadi itu satu hal. Yang kedua adalah karena mereka mendapat informasi di sana masih sangat kesulitan. Apa yang bisa kita lakukan ya? Jadi kalau mau dikaitkan kepada distrust atau ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah, saya pikir itu mungkin harus ada data atau survei tertentu kan gitu ya. Tapi dengan kondisi belakangan akhirnya ini ada keluar statement-statement yang ini melukai hati masyarakat, bahkan si paling-paling bahwa seolah-olah membenturkan ini. Justru logikanya adalah bukankah ini tanggung jawabnya pemerintah? Nggak perlu ada donasi, nggak perlu ada penggalangan dana, harusnya pemerintah segera hadir ke sana untuk memastikan kebutuhan-kebutuhan dasarnya terpenuhi. Justru munculnya para relawan dan influencer yang menggalang dana 10M dalam sehari, ini bukti bahwa jangan-jangan ada tugas atau ada fungsi yang hari ini tidak berjalan maksimal di pemerintah. Sehingga itu
seolah-olah tersubstitusi oleh penggalangan dana yang dilakukan oleh influencer. Sebenarnya kan modal sosialnya udah ada ya. Masyarakat Indonesia kan terkenal sebagai masyarakat paling dermawan sedunia. Paling dermawan. Generosity. Kalau urusan bantuan kayaknya mereka nggak cepet banget ya. Karena dasar kita gotong royong kan dari dulu emang begitu Betul. ya Bang. Indonesia terkenal dengan kerendahan hatinya. Jadi ketika ada bencana kan gitu ya maksud Iya, Bang Gaib kan. Jadi Sherly pikir ya tinggal kasih tahu kita butuh untuk menyalurkannya kemana kan gitu. Ya. Nah dilalahnya adalah ketika hal ini dieksekusi oleh perseorangan atau lembaga filantropi dan hadir lebih cepat, nyata, dan tersiarkan di sosial media dan itu Iya, iya. ditangkap oleh publik lebih awal dibandingkan pemerintah, maka nggak tahu ini apakah benar apa salah, tapi akhirnya Sherly melihat sebagai pegiat sosial media juga, Sherly melihat bahwa wah ini justru akan mencoreng nama pemerintah karena tidak hadir begitu. Mungkin karena Padahal kupingnya tipis? nah, itu kita perlu tanya mungkin ke jubir tertentu atau ke pihak-pihak tertentu. Tapi poin Sherly adalah seandainya pemerintah bisa merangkul ini aktivis sosial media, relawan atau mereka yang punya kekuatan massa dengan menetapkan satu target yang sama, sebutlah bencana Sumatera. Kita nggak usah bicara tentang 2045 dulu misalnya. Maka Sherly yakin bahwa kita akan saling bergandengan tangan kok. Mbak, bagaimana meyakinkan pemerintah atau siapapun yang ada di otoritas ini bahwa relawan masyarakat sipil itu tidak sedang bersaing dengan negara untuk urusan bantuan untuk kebencanaan ini dan tidak dalam kondisi untuk memusuhi negara. Karena seolah-olah ini saat ini teman-teman relawan yang akhirnya mempublikasikan itu dianggap sebagai rival, kemudian membenturkan negara dengan masyarakat. Gimana meyakinkan itu? Kalau Mbak Sherly lihat ketika di lapangan, nggak ada kan sedikit pun relawan pengen bersaing dan pengen membenturkan negara dengan masyarakat kan? Sama sekali nggak ada. Kalau Sherly harus menjawab sependek pengetahuan Sherly sama sekali nggak ada. Justru pertanyaannya dibalik Bang Gaib. Kenapa pemerintah atau elit politik melihat relawan sebagai rival dalam menyelesaikan atau penanganan bencana ini? Kenapa? Apakah karena sadar lambatnya penanganan dari mereka? Apakah sadar bahwa kenapa nggak kita duluan dan kita butuh panggung? Justru pertanyaannya dibalik. Karena mereka hadir justru karena melihat kenapa saudara-saudara kita di Sumatera masih membutuhkan ini di hari ke-8. Apa yang bisa kita bantu ya? Kan emang dasarnya orang Indonesia baik. Dalam hal ini justru pertanyaannya dibalik karena statement-statement dari elit politik dan pemerintah ini hanya mencekam di medsos. Si paling-paling ini yang melukai hati masyarakat, apalagi para korban. Di tengah kondisi kita kayak begini, bantuan nggak nyampe, justru relawan yang hadir dengan keterbatasan mereka. Karena saya harus akui relawan hadir membawa beras, membawa minyak, membawa selimut, tapi mereka nggak bisa bersihin gelondongan-gelondongan kayu yang berserakan, nggak bisa mengangkat bangkai gajah yang di hari ke-5 masih ada di tengah-tengah, nggak bisa membangun sekolah, itu nggak bisa Bang. Jadi dalam hal ini justru pertanyaannya dibalik, apa yang membuat pemerintah melihat para relawan yang hadir boleh jadi lebih cepat itu sebagai seolah-olah rival. Mungkin niatnya nggak begitu. Maka boleh jadi diksi-diksi yang keluar atau statement-statement yang keluar di tengah kondisi bencana seperti ini itu lebih mengedepankan hati nurani dan empati terhadap sesama. Menurut Mbak Sherly yang udah ke sana, seberapa kuat relawan di sana dalam situasi seperti sekarang ini? Wah, kalau ditanya kuat kayaknya mereka garda terdepan kayaknya sekarang. Karena mereka tuh pahlawan yang nggak dikenal namanya ya. Dan mereka bukan mencari itu. Bukan butuh nama aku naik, enggak. Artinya bukan kehadiran mereka hanya dalam konteks kontenisasi gitu ya? Mengenai boleh jadi ada beberapa pihak yang membutuhkan dokumentasi sebagai pertanggungjawaban Jawaban 10 publik. miliar, 100 juta, 400 juta donasi, ya saya pikir wajar-wajar aja. Itu kan dana publik yang harus dipertanggungjawabkan. Tapi mereka sekarang jadi garda terdepan untuk menyampaikan
titipan masyarakat Indonesia yang masuk mungkin lewat banyak pintu. Ada yang lewat LAS, ada yang lewat filantropi tadi. Saya pikir mereka justru adalah yang pahlawan yang nggak dikenal. Kita nggak tahu ini siapa namanya, kenapa mereka mau. Kan kayak kita bertanya hal-hal paling dasar. Dan poin terakhir yang ingin saya highlight dari relawan ini adalah relawan ini ada batasnya untuk memperjuangkan atau membawa sesuatu tuh ada batasnya. Mau batasan aturan, mau batasan kemampuan. Bahkan tadi donasinya udah banyak nih, tapi ketahan di titik tertentu karena infrastrukturnya belum bisa. Ya. Atau dananya terlalu tinggi untuk ke sana, atau medannya nggak bisa untuk kami lewati. Maka di titik-titik stuck atau buntu seperti ini, alangkah indahnya, alangkah efektif dan efisiennya ketika pemerintah melihat ini sebagai stakeholder untuk menyelesaikan atau tanggap darurat ini bisa sampai tepat sasaran. Bayangkan kalau cara berpikirnya kayak gitu, Bang, ini jauh lebih cepat bisa selesai. Oke, banyak relawan ini adalah anak muda dan kehadiran Shirley di sini adalah sebagai Representasi seorang anak muda. representasi anak muda, generasi muda. Kalau kita bicara soal kebijakan, arah kebijakan pemerintah saat ini, apa rapor yang Inong berikan untuk kebijakan pemerintah saat ini? Saat ini berarti tahun 2025 masuk tahun 2026 gitu ya? Ya, kita melihat tadi kita banyak bicara terkait dengan penanganan bencana di Sumatera yang dinilai sangat lambat. Kemudian banyak laporan yang masuk ke presiden asal pimpinan senang, asal bapak senang gitu. Semua baik, tidak sesuai dengan kenyataan. Kemudian kita bicara faktor alam, bencana ini antara faktor alam dengan kebijakan yang salah. Hutan yang gundul ternyata. Di satu sisi, di bagian Aceh, di bagian Bukit Barisan yang terlihat sekali gundul. Nah ini kan arah kebijakan pemerintah. Iya. Apa penilaian Inong terhadap kebijakan? Dan harapan sekalian ya. Dan harapan sekalian. Banyak banget permintaan kita sama beliau ini ya. Dan ini kalau seandainya boleh nih Bang Gayu, mungkin beliau ini dan para relawan ini bisa kita angkat jadi komando, rantai komando Boleh. di daerah bencana. Kayaknya kita perlu presiden dan wakil presiden Gen Z kayaknya. Waduh. Sosok yang melihat itu. Iya. Gitu. Kayaknya Makanya jadi banyak permintaan ya, kita. presidennya Ferry Irwandi, wapersnya Inong Shirley. Inong Shirley. Seru juga kayaknya ya. Seru juga. Jadi Gen Z lapornya ke dia aja. Ya, kami melihat bahwa ini kalau dari saya pribadi, kami percaya Pak Prabowo itu orang baik. Kami percaya Pak Prabowo ini adalah sosok yang tidak perlu diragukan lagi nasionalismenya. Maka 3 saja harapannya. Pertama, Pak Bapak harus lihat apa yang benar-benar hari ini terjadi di masyarakat. Bagaimana kondisi Sumatera misalnya, bagaimana hari ini korban itu masih berjibaku di lapangan. Yang dibutuhkan mereka boleh jadi bukan angka statistik, tapi logistik dasar. Dan yang kedua adalah berharap sekali pemerintah menghidupkan empati, menaruh kakinya di sepatu orang, merasakan apa yang orang lain rasa. Yang saya sedikit mengutip bahwa bukankah itu yang di-highlight oleh Buya Hamka, bagian yang tidak diberikan oleh Tuhan pada makhluk hidup lain. Pertama adalah leher ke atas, cara berpikir, mindset, critical thinking. Yang kedua adalah hati untuk berempati. Ketika keduanya digabungkan, maka siap-siap hal-hal besar akan terjadi. Ketika Pak Prabowo bersama segenap tentunya timnya melihat hal-hal besar ke depan, maka tentu kita butuh 2 hal ini. Sehingga bukan hanya segelintir elit yang mendapatkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan, hasil sebutlah misalnya ekonomi dan lain-lain, tapi juga masyarakat yang ini tertuang dalam Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa pendidikan itu bukan sesuatu yang mahal antara mereka yang di kota dan di desa. Ini cara berpikirnya jauh berbeda. Bahwa orang-orang desa juga punya harapan yang sama untuk melihat masa depan. Bahwa lulusan S1, S2, S3 nggak merasa terlalu kotor tangannya untuk membereskan permasalahan akar rumput.
Maka ketika ketimpangan ini masih terjadi, kita membutuhkan jelas pemerintah untuk membangun jembatan itu. Dan terakhir, yang ketiga adalah, Pak, lihat sosial media, Pak. Karena boleh jadi hari ini anak muda yang dimiliki adalah sosial media dan mereka speak up-nya lewat sana. Dan ketika Bapak melihat sosial media dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, hati kecil Sherly merasa bahwa Pak Prabowo tahu apa yang harus dilakukan. Berdasarkan track record beliau, apalagi dalam 1 tahun terakhir, beliau berani membuka kasus-kasus korupsi yang 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu nggak pernah berani disentuh oleh presiden sebelumnya. Maka kita tahu bahwa Pak Prabowo adalah presiden yang berani mengambil kebijakan, tindakan, mengambil resiko selama tahu apa yang diperjuangkan. Maka boleh jadi hari ini yang perlu kita buka, atau harapannya adalah buka akar masalahnya, sampaikan hulunya. Jangan sampai yang di lapangan adalah A, yang sampai ke Bapak adalah Z. Mungkin itu. Oke, terakhir dari saya, sebagai putri, kalau laki kan putra ya, sebagai putri Aceh nih, apa motivasi untuk anak-anak Aceh yang sekarang, tadi Mbak Sherly, saya terharu juga dengar ya, mereka seperti tidak ada harapan dengan bencana ini, supaya mereka kembali termotivasi, karena bencana itu bukan cuma soal makan, sandang, papan, tapi juga soal adanya harapan untuk mereka maju dan berkembang. Sebelum Inong jawab, karena soal terharu itu sangat dibuktikan tadi, diam sesaat pada saat Inong bercerita kondisi real di sana. Sangat terlihat sekali dari Bang Gaib. Biasanya Bang Gaib nih. Wah, biasanya langsung bombardir gitu. Iya. Kalau ada hal yang nggak bisa dibunuh dari seseorang itu ya adalah cara berpikir dan harapan. Itu kalau bagi dua hal itu yang sudah dibunuh, maka sebetulnya kita sudah membunuh nyaris setengah dari apapun. Kalau fisiknya masih hidup, ya udah itu hanya tinggal menunggu waktu. Sehingga hari ini teman-teman, saudara, anak Nanggro yang ada di Aceh, saya pengen bilang bahwa masyarakat Aceh itu lahir dari rahim-rahim pejuang. Sejarah sudah mencatat itu. Dan ketika hari ini masyarakat Aceh dicoba lagi dengan bencana, ditambah respon yang begitu lambat, maka boleh jadi ini adalah cracking selanjutnya untuk membuat Aceh bisa naik kelas. Dan ketika dihadapi secara bersama-sama, dihadapi dengan hati dan pikiran yang bagaimana agar kita bisa keluar dari situasi ini, maka bukankah ada istilah kita mengira kita udah dikubur, padahal sebetulnya kita sedang ditanam. Dikubur dan ditanam adalah dua proses yang sudah disiapkan untuk hasil atau output yang berbeda. Dikubur artinya kita selesai, ditanam artinya kita sedang dipersiapkan. Maka masyarakat Aceh, khususnya anak muda, teman-teman yang di sana berpikir, kami masih ada harapan nggak ya tentang masa depan, kami akan sekolah bagaimana tahun depan, 5 tahun ke depan, sedangkan sawah-sawah orang tua kami juga sudah habis. Saya ingin sampaikan bahwa masalah itu nggak pernah salah milih pundak, teman-teman. Bahwa hari ini Tuhan lewat semesta alam akhirnya memilih pundak teman-teman, itu tandanya yang akan dipersiapkan adalah teman-teman. Mari kita lihat ini sebagai satu realitas tanpa mendramatisasi. Ini adalah realitas yang kita hadapi, tapi sejarah menunjukkan bahwa kita selalu bisa go bigger ketika kita menghadapinya juga dengan kuat. Dan saya tutup, kalau hidup hari ini memukul kita keras, pukul kembali lebih keras, teman-teman. Sehingga kalaupun terpantul, jatuh, maka kita tahu bounce back-nya akan lebih tinggi. Lihat itu sebagai harapan, karena hanya harapan, cita-cita, dan keyakinan yang membuat kita akan terus bergerak ke depan. Mungkin itu, Bang. Terima kasih. Kameramen dan produser pada Inong nangis Sherly. Karena benar-benar terharu. Iya. Kalau tadi Bang Ika memulai dengan Gurindam 12, saya ingin mengutip satu ayat ya. Ya. Tapi artinya aja. Ya. Setelah bersama kesulitan,
itu ada Selalu Kemudahan. ada kemudahan. selalu Ya. ada kemudahan. Jadi semoga ini kesulitan yang nanti ada jalan keluar dan ada cahaya yang akan lebih terang dari sebelumnya. Ya. Ya. Amin. Baik, Sobat Indo, suara telah bergulir, fakta telah terbuka. Semoga ini menjadi pengingat bagi mereka yang berkuasa. Saya Eke Kesuma pamit, Saya Gaib Martusigit. sampai jumpa di Tutup Poin aja berikutnya. To the point aja.